wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu untuk pertemuan pertama tentang materi bahan alam. Nah, materi bahan alam ini diampu oleh saya dan Pak Irwan. Nah, saya sebelum UTS, nah nanti setelah UTS akan dilanjutkan oleh Pak Irwan. Baiklah, untuk pertemuan pertama ini seperti biasa, saya akan menyampaikan terkait dengan silabus dari mata kuliah bahan alam, kemudian kontrak perkuliahan yang nantinya akan ditandatangani oleh perwakilan dari tiap kelas, kemudian mengenai deskripsi dari mata kuliah bahan alam ini. Nah, jadi adapun deskripsi dari mata kuliah bahan alam ini mempelajari tentang obat bahan alam. Nah, jadi mata kuliah ini mempelajari tentang obat bahan alam, meliputi sejarah bahan alam, perbedaan obat bahan alam dan obat kimia sintetik, strategi pencarian senyawa bioaktif dari tanaman, kemudian penyiapan simplisia untuk bahan alam, kemudian ekstraksi, standarisasi baik simplisia maupun ekstrak, persyaratan jamu baik OHT, fitofarmaka, ya. Kemudian proses produksi dan kontrol kualitas obat bahan alam, CP obat TB, serta manfaat dan keamanan dari obat bahan alam. Nah, adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa memahami dan dapat menerapkan konsep dengan tepat dan teliti mengenai tadi ya, sejarah obat bahan alam, perbedaan antara obat bahan alam dan obat bahan kimia sintetik, kemudian strategi pencarian senyawa bioaktif dari tanaman, penyiapan simplisia obat bahan alam, ekstraksi, kemudian standarisasi baik simplisia maupun ekstrak, dan meliputi persyaratan baik jamu, OHT, fitofarmaka, proses produksi dan kontrol kualitas obat bahan alam, CP atau B, serta manfaat dan keamanan obat bahan alam. Nah, materi mata kuliah bahan alam ini antara lain sebelum OTS itu ada sejarah obat bahan alam, strategi pencarian senyawa bioaktif dari tanaman, standarisasi mutu simplisia dan ekstrak, kemudian persyaratan jamu, OHT, dan fitofarmaka. Nah, jadi sebelum OTS itu akan disampaikan oleh saya ya, dan setelah OTS nanti dilanjutkan oleh Pak Rewan meliputi materinya produksi dan kontrol kualitas obat bahan alam, CPOTB, manfaat dan keamanan dari bahan alam. Nah, ini beberapa daftar referensi yang digunakan ya, bisa kalian cari literaturnya, pustakanya bisa di-download ya. Nah, adapun kontrak perkuliahan di sini tatap muka untuk satu semester kan biasanya 16 kali pertemuan. Nah, di mana 14 kali pertemuan itu adalah tatap muka, 2 kali adalah UTS dan UAS. Jadi total 16 kali pertemuan. Nah, absensi itu saya harapkan 100% gitu ya. Nah, kemudian karena kita masih dalam suasana COVID, nah jadi sesuai agenda, nah yang setelah disampaikan, jadi kita masih dalam proses daring gitu ya. Nah, nanti penugasan gitu ya tetap di absensi itu di Google Classroom gitu ya. Kemudian tatap muka perkuliahan tadi ya 14 kali pertemuan ditambah UTS dan UAS 2 kali sehingga total 16 kali. Nah, kemudian ini jika dimungkinkan gitu ya, jika dimungkinkan kondisi COVID ini reda gitu ya, kemungkinan kita luring, maka toleransi keterlambatan apabila kita luring di kelas itu maksimal keterlambatan saya berikan 15 menit baik dosen maupun mahasiswa, dan handphone tidak diperbolehkan digunakan selama proses belajar mengajar. Nah, nanti kontrak perkuliahan ini akan ditandatangani perwakilan dari tiap kelas gitu ya. Jadi kita kesepakati antara dosen dan mahasiswa. Nah, adapun metode perkuliahannya antara lain presentasi, kemudian ceramah, serta diskusi dan tanya jawab serta penugasan. Nah, untuk evaluasi penilaian nanti adalah antara lain absensi ya. Absensi itu biasanya 10%, tugas itu saya berikan 20%, UTS 30% dan UAS 40%. Nah, nanti UTS itu saya dan UAS dengan Pak Irwan gitu ya. Nah, itu berikut silabus atau pengantar dari teori bahan alam. Nah, kita langsung masuk ke materi pertama
pertemuan pertama saya akan membahas tentang sejarah obat bahan alam. Nah, ini pengantar kenapa sih kita ingin mengembangkan atau menggunakan obat bahan alam. Nah, jadi kita pahami dulu apa sih itu pengertian obat bahan alam. Nah, jadi obat bahan alam adalah semua obat yang dibuat dari bahan alam yang dalam proses pembuatannya belum sampai pada isolat murni. Nah, maupun hasil pengembangan dari isolat tersebut. Nah, di mana obat bahan alam dapat merupakan hasil penemuan baru, obat asli, dan obat tradisional, serta hasil pengembangan dari obat asli atau obat tradisional tersebut. Nah, di mana penggunaan obat itu dilakukan secara empirik dari tumbuhan. Nah, ini sejarah obat bahan alam di dunia ya. Penggunaan obat itu dilakukan secara empirik dari tumbuhan, hanya berdasarkan pengalaman. Nah, jadi biasanya secara umum di seluruh dunia, kenapa orang menggunakan pengobatan dari bahan alam? Biasanya dasarnya karena adalah penggunaan secara empiris. Nah, dari tanaman tersebut. Nah, di mana menurut Paracelsus ya, tahun 1541 sampai 1493 sebelum Masehi berpendapat bahwa untuk membuat sediaan obat perlu pengetahuan kandungan zat aktifnya, dan dia membuat obat dari bahan yang sudah diketahui zat aktifnya. Jadi selain tadi sudah diketahui data empiriknya, juga sudah diketahui zat aktif dari bahan alam yang akan digunakan sebagai obat gitu ya. Kemudian menurut Hippocrates tahun 459 sampai 370 sebelum Masehi, dikenal yang dimana dia dikenal dengan bapak kedokteran. Nah, dalam praktek pengobatannya telah menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan. Nah, jadi ya sudah dari tahun sebelum Masehi saja ternyata di dunia ini sudah menggunakan lebih dari 200 jenis tumbuhan gitu ya. Nah, kemudian didukung oleh Claudius Galen tahun 200 sampai 102 sebelum Masehi, menggabungkan penyembuhan penyakit dengan teori kerja obat yang merupakan bidang ilmu farmakologi. Nah, jadi Claudius Galen ini sudah sampai ke tahap uji farmakologinya gitu ya. Nah, selain itu menurut Ibnu Sina yang telah menulis beberapa buku tentang metode pengumpulan dan penyimpanan tumbuhan obat serta cara pembuatan sediaan obat seperti pil, supositoria, sirup, dan menggabungkan pengetahuan pengobatan dari berbagai negara, yaitu antara lain Yunani, India, Persia, Arab, untuk menghasilkan pengobatan yang lebih baik gitu ya. Nah, di mana menurut Johann Jakob Wefer ini berhasil melakukan verifikasi terkait efek farmakologi dan toksikologi obat pada hewan percobaan. Nah, jadi sudah diketahui secara empiris, sudah diketahui kandungannya apa, dilakukan uji efek farmakologi, dilakukan juga uji toksikologi. Nah, keamanannya, toksik nggak dia digunakan, dosisnya berapa gitu ya. Ia mengatakan bahwa dia adalah orang pertama yang melakukan penelitian farmakologi dan toksikologi pada hewan percobaan. Nah, percobaan pada hewan ini merupakan uji praktik klinik gitu ya, yang sampai sekarang merupakan persyaratan sebelum obat diuji coba secara klinik pada manusia. Nah, kemudian di Indonesia, nah tadi di dunia ya, sejarah obat bahan alam di dunia. Nah, ini merupakan sejarah obat bahan alam di Indonesia, di mana di Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta jiwa, nah memiliki lebih kurang dari kurang lebih 30.000 spesies tumbuhan. Nah, begitu banyak ya tanaman di Indonesia ini dapat kita kembangkan menjadi obat ya, dan 940 spesies. Nah, diantaranya termasuk tumbuhan yang berkhasiat. Nah, di mana 180 spesies itu telah dimanfaatkan untuk industri jamu tradisional gitu ya, yang merupakan potensi pasar untuk obat herbal maupun fitofarmaka. Nah, jadi obat tradisional tadi bisa dikembangkan menjadi jamu, OHT maupun fitofarmaka gitu ya. Nah, kemudian penggunaan bahan alam sebagai obat tradisional di Indonesia telah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak berabad-abad yang lalu. Nah, terbukti dari adanya naskah lama pada daun lontar husodo di Jawa gitu ya, adanya usada di Bali, ada lontarak Pabura Sulawesi Selatan, kemudian ada dokumen serat Primbon Jampi. Nah,
ada serat racikan boreng wulang dalam dan relief Candi Borobudur itu ya, bahkan yang menggambarkan orang sedang meracik obat atau jamu dengan tumbuhan sebagai bahan bakunya gitu ya. Yang kalian udah pernah ke Candi Borobudur, nah itu tampak relief candinya itu seperti menggambarkan orang sedang meracik obat atau jamu gitu ya. Nah, di mana obat herbal ini telah diterima secara luas di negara berkembang dan di negara maju, di mana menurut WHO hingga 65% dari penduduk negara maju dan 80% dari penduduk negara berkembang telah menggunakan obat herbal. Nah, berikut merupakan paradigma pemakaian obat bahan alam, di mana sampai akhir abad 19, obat bahan alam ini merupakan produk organik atau anorganik dari tumbuhan yang dikeringkan atau segar. Nah, di mana baik berupa bahan hewan atau mineral yang aktif dalam penyembuhan penyakit, tetapi dapat juga menimbulkan efek toksik. Nah, bila dosisnya terlalu tinggi. Nah, jadi sehingga apabila kita akan melakukan penelitian, kita harus juga melakukan namanya uji toksikologi. Jadi tidak hanya efek farmakologi, juga dilakukan uji toksikologi. Nah, untuk menjamin tersedianya obat agar tidak tergantung kepada musim, maka tumbuhan tersebut perlu diawetkan atau dilakukan proses pengeringan. Nah, di sini ada contoh beberapa tumbuhan ya yang telah dikeringkan. Ada getah Papaver somniferum atau opium mentah yang sering dikaitkan dengan penyebab adanya adiksi. Nah, jadi Papaver somniferum ini sudah tersedia dalam bentuk simplicia. Efeknya itu biasanya terjadi adiksi atau ketagihan atau ketergantungan dengan cara mengekstraksi getah tanaman tersebut, sehingga dihasilkan beberapa senyawa dari Papaver somniferum ini, antara lain ada morfin, kodein, narkotik ya, papaverin dan lain-lain. Nah, yang ternyata memiliki efek yang berbeda. Nah, jadi dalam satu tanaman atau dalam satu sumber yang sama tidak memberikan efek yang sama. Nah, biasanya memberikan efek yang memiliki aktivitas yang berbeda-beda, tergantung kita akan mengekstrak senyawa apa di dalam tanaman tersebut gitu ya. Nah, dosis tumbuhan kering dalam pengobatan ternyata sangat bervariasi. Nah, tergantung dari tempat asal tumbuh, waktu panen gitu ya, kondisi serta lama penyimpanan. Nah, maka untuk menghindari variasi dosis, menurut Sir Turner pada tahun 1804 mempelopori isolasi zat aktif dan memurnikannya dengan cara terpisah dan dilakukan sintesis secara kimia. Nah, sejak itu berkembang obat sintetik untuk berbagai jenis penyakit. Nah, kemudian kenapa sih alasan kita memakai obat bahan alam dan apa sih keunggulan dari obat bahan alam tersebut gitu ya. Nah, faktor pendorong terjadinya peningkatan penggunaan obat herbal di negara maju adalah adanya keinginan panjangnya usia harapan hidup. Nah, pastinya kita ingin meningkatnya kesehatan gitu ya, usia harapan hidup meningkat. Nah, itulah salah satu alasan yang mendasari kenapa kita ke back to nature atau kembali ke penggunaan obat bahan alam. Nah, yang lebih adanya usia harapan hidup yang lebih panjang pada saat prevalensi penyakit kronik meningkat. Nah, adanya kegagalan penggunaan obat modern untuk penyakit tertentu, diantaranya biasanya kanker gitu ya, semakin luas, dan adanya akses informasi mengenai obat herbal di seluruh dunia. Nah, jadi di seluruh dunia juga sudah berkembang menggunakan produk bahan alam gitu ya. Nah, kemudian didukung oleh WHO merekomendasikan penggunaan obat tradisional termasuk herbal dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat. Nah, jadi WHO juga sudah mendukung adanya penggunaan obat herbal karena dapat meningkatkan pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit, terutama untuk penyakit kronis, penyakit degeneratif dan juga kanker. Nah, hal ini yang menunjukkan dukungan WHO untuk back to nature, kembali ke alam, karena beberapa hal yang menguntungkan. Nah, gitu ya. Kemudian selain itu, alasannya itu untuk meningkatkan keselektifan pengobatan dan mengurangi pengaruh musim dan tempat asal tanaman terhadap efek, serta lebih memudahkan dalam standarisasi bahan obat. Maka zat aktif itu diekstraksi lalu dibuat sediaan, bisa obat herbal terstandar maupun jamu ataupun fitofarmaka, atau bahkan dimurnikan sampai diperoleh zat murni. Kemudian di Indonesia dari tahun ke tahun terjadi peningkatan adanya industri obat tradisional. Nah, ternyata ya di Indonesia ini sudah semakin berkembang gitu ya, adanya
perusahaan atau industri obat tradisional, di mana menurut data dari Badan POM sampai tahun 2002 ya, terdapat 1012 industri obat tradisional yang memiliki izin usaha industri yang terdiri dari 105 industri berskala besar dan 907 industri berskala kecil gitu ya. Nah, karena banyaknya variasi sediaan bahan alam, maka untuk memudahkan pengawasan dan perizinan, maka Badan POM mengelompokkan terdiri ada sediaan jamu, kemudian OHT, serta sediaan fitofarmaka. Nah, di mana persyaratan ketiga sediaan ini berbeda ya. Nah, untuk jamu biasanya pemakaiannya secara empirik. Nah, jadi berdasarkan pengalaman dan digunakan secara turun-temurun. Nah, sediaan herbal terstandar bahan bakunya harus distandarisasi. Nah, kalau tadi jamu itu hanya berdasarkan pengalaman secara empirik, nah OHT itu bahan bakunya harus dilakukan standarisasi dan sudah diuji farmakologi secara eksperimental. Sedangkan sediaan fitofarmaka ini sama dengan obat modern, bahan bakunya harus distandarisasi dan harus melalui uji klinik gitu ya. Nah, dengan melihat jumlah tanaman di Indonesia yang berlimpah, nah, dan baru 180 tanaman yang digunakan sebagai bahan obat tradisional oleh industri, maka peluang bagi profesi kefarmasian untuk meningkatkan peran sediaan herbal dalam pembangunan kesehatan masih terbuka lebar. Nah, jadi kita sebagai farmasi kita memiliki peluang besar untuk meningkatkan penggunaan obat bahan alam ini dalam membangun kesehatan gitu ya. Nah, di mana standar bahan baku tadi untuk penggunaan baik jamu, OHT maupun fitofarmaka itu harus dilakukan standarisasi baik bahan baku maupun produk jadinya. Nah, selain itu pembuktian efek farmakologi dan informasi tingkat keamanan obat herbal ini merupakan tantangan bagi farmasi agar obat herbal itu semakin dapat diterima oleh masyarakat luas seperti itu. Nah, kemudian apa sih pengertian obat bahan alam atau obat tradisional tersebut? Nah, ini menurut Permenkes 246 Menkes per 5 tahun 1990 mengatakan bahwa obat bahan alam atau biasa kita sebut obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Nah, tetapi obat sintetik adalah obat yang bahan dasarnya tidak berkhasiat. Nah, setelah disintesis akan didapat senyawa dengan khasiat farmakologis tertentu. Nah, contoh-contoh beberapa obat sintetik ini antara lain analgetik gitu ya, antihistamin, anti alergi dan lain-lain. Nah, kemudian apa sih perbedaan antara obat bahan alam dengan obat sintetik? Nah, pertama kita lihat dari parameter obatnya, dari zat aktif. Nah, dari zat aktif untuk parameter obat itu merupakan zat aktif, tetapi untuk obat bahan alam atau tradisional biasanya ini merupakan campuran senyawa alami berupa metabolit sekunder yang biasanya sulit diketahui atau tidak pasti gitu ya. Nah, kemudian untuk obat sintetik atau modern itu merupakan zat aktifnya merupakan satu atau beberapa campuran tetapi sudah diketahui isinya. Nah, kemudian dilihat dari berdasarkan dosis terapi dan dosis kematian untuk obat bahan alam ini belum diketahui secara pasti. Nah, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Nah, tetapi untuk obat sintetik atau modern itu biasanya dosis terapi dan dosis kematiannya sudah diketahui. Kemudian dari segi efek samping, nah biasanya obat bahan alam ini juga belum diketahui secara pasti. Nah, sehingga makanya obat bahan alam ini butuh proses penelitian yang panjang gitu ya. Nah, sedangkan untuk obat sintetik biasanya sudah diketahui efek sampingnya. Kemudian dari segi uji klinis untuk obat bahan alam itu biasanya belum diuji secara klinis. Nah, tetapi untuk obat sintetik biasanya sudah dilakukan uji secara klinis. Nah, apa itu uji klinis atau praklinis nanti disampaikan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk dari takaran atau dosis biasanya obat bahan alam itu biasanya belum terstandarisasi gitu, sehingga harus dilakukan uji pada hewan uji biasanya gitu ya, baik praklinik maupun klinik. Nah, untuk obat sintetik biasanya sudah terstandarisasi, literaturnya sudah jelas berapa dosis yang digunakan. Nah, sekian ya untuk pertemuan pertama terkait sejarah dari obat bahan alam serta